Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Nabi Daud rahimahullahu ta'ala, qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi-ulumihi wa barakatihi wa nafahati madati akramati fid darin, amin. Tafadhal. Beliau qala sana Abdullah bin Maslamah qala sana Abdul Aziz ya'ni bin Muhammad an Asid bin Abi Asid al-Barrad an Nafi' bin Ayyas an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahabba ayyuhalliqa, siapa saja yang bahwa ia menginginkan, bahwa ia mengalunkan ia orang, habibahu akan orang yang ia cintai, khalaqatan akan satu kalung, min narin dari neraka, falyulhidhu maka hendaklah ia mengalunkan akan orang yang cintai, khalaqatan satu akan satu kalung, min zahabin dari emas. Waman ahabba, dan siapa saja yang ingin ia ayyutawwiqa bahwa mengalunkan, habibahu akan orang ia mencintainya, tauqan akan satu kalung, akan orang yang ia mencintainya orang, akan orang yang dicintainya, akan orang yang dicintainya, tauqan akan satu kalung, min narin dari emas, falyutawwighu maka hendaklah ia memakaikan kalung akan orang yang ia cintai, tauqan satu kalung akan kalung, satu kalung, min zahabin dari emas. Aman ahabba, dan siapa saja yang menginginkan, ayyusawwira akan orang yang akan dan siapa saja yang menginginkan ia bahwa ia memakaikan gelang, habibahu akan orang yang ia mencintainya, siwaran akan satu gelang, min narin dari neraka, falyusawwirhu maka hendaklah ia memakaikan kepada orang yang ia cintai, siwaran akan satu gelang, min zahabin yang terbuat dari emas. Walakin alaikum, dan akan tetapi hendaklah kalian, bil fiddah dengan perak, fal abu biha maka bermain-mainlah kalian dengannya perak. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, siapa yang ingin memberikan kalung atau gelang kepada orang dia cintai yang terbuat dari api, maka hendaklah kalungkan, bikinkan gelang untuknya dari emas. Akan tetapi hendaklah kalian menggunakan perak, al-abu biha, al-abu bermain-main, maksudnya buat saja perhiasan apa saja dari perak, itu mana il-abu. Bermain-mainlah kalian artinya buat apa saja perhiasan dari perak, tentu tujuannya kepada laki-laki yang akan dipakaikan kepada anak-anak perempuannya. Bagi laki-laki perhiasan yang dibolehkan hanya cincin saja. Walaupun ada pendapat dhaif di dalam kitab Syarah Muhadzab itu mengatakan laki-laki boleh pakai gelang. Itu pendapat dhaif. Nah, pendapat ini hanya kita gunakan untuk melihat pemuka agama yang pakai gelang, tapi bukan untuk diamalkan. Hadis. Abi qala sana Musaddad qala sana Abu Awanah an Mansur an Rabi'i bin Hirash an imrati an ukhtin li Huzaifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
dari saudari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, amalakunna, apakah tidak ada bagi kalian para wanita, bil fiddah, pada perak, ma tahallaina bihi, sesuatu yang kalian berhias dengannya perak. Ama innahu, apakah tidak ada, innahu, sesungguhnya perak, laisa minkunna, tidak ada di antara kalian, imra'atun, seorang wanita pun, tahalla zahaban, yang ia berhias akan emas, tazhiruhu, yang ia wanita menampakkannya emas, illa uzzibat bihi, kecuali diazab ia wanita sebab dengan emas tersebut. Nah, jadi Nabi memberikan informasi di sini kepada wanita untuk memakai perhiasan perak. Sesungguhnya pertama itu domesaan, tidak ada tempat kembalinya. Sesungguhnya tidak ada seorang wanita pun yang memakai perhiasan emas yang dia menampakkannya, kecuali dia akan diazab dengan sebab emas itu. Nah, di sini tidak bisa dijadikan dalil wanita tidak boleh pakai emas. Kenapa diazab? Ada kemungkinan tuzhiruhu, karena dia menampakkannya. Tapi Imam Abu Dawud tidak melihat kalimat tuzhiruhu, tapi melihat kalimat tahalla zahaban, wanita yang memakai perhiasan emas. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan emas juga diharamkan bagi wanita. Emas juga diharamkan bagi wanita. Jadi hadis pertama, hadis kedua, yaitu Nabi mempersilahkan hanya memakai perak, tidak boleh emas. Hadis ketiga di sini juga mengatakan memakai perhiasan emas akan disiksa dalam neraka. Maka kedua hadis ini bisa mendukung judul Imam Abu Dawud, Maja'a fi Zahabi lin-Nisa, hadis yang pernah diriwayatkan perihal emas bagi wanita. Jadi kalau antum mendengar ada fatwa ulama wanita juga haram pakai emas, ini dasar hukumnya. Hadis yang keduanya hasan, hadis nomor 2 hasan, hadis nomor 3 dhaif. Nah, qala sana Musa bin Ismail qala sana Aban bin Yazid al-Attar qala sana Yahya anna Mahmud ibn Amr al-Ansari haddatsahu anna Asma binti Yazid haddatsathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuma imra'atin, mana saja ia wanita, taqalladat, yang ia memakai banyak ia. Ayyuma imra'atin, enggak perlu ke ia, mana saja wanita, taqalladat, yang ia memakai akan kalung, kiladatan, akan satu kalung, min zahabin, dari emas, kullidat fi unuqiha, niscaya dikalungkan ia wanita pada lehernya wanita, mislahu, seperti kullidat bina majhul, tambahan makna akan, niscaya dikalungkan akan ia wanita, niscaya dikalungkan akan ia wanita, fi unuqiha, pada lehernya wanita, mislahu, sepertinya kalung, minan nar, dari neraka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa ayyuma imratin, mana saja wanita, ja'alat fi uzuniha, yang menjadikan ia wanita, fi uzuniha, pada telinganya wanita, khurusan, akan anting, min zahabin, dari emas, ju'ila fi uzuniha, niscaya dijadikan pada telinganya wanita, mislahu, akan sepertinya anting, minan nar, dari neraka, dari api, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, jadi wanita mana saja yang memakai kalung emas atau memakai anting emas akan dibuatkan sebesar anting yang sama, seperti kalung yang sama, yaitu dari api nanti pada hari kiamat. Jadi di sini juga mengharamkan wanita memakai emas. Hadis
Abi qala sana Humayd ibn Mas'adah qala sana Ismail qala sana Khalid an Maimun al-Qannat an Abi Kilabah an Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an rukubin nimar, telah melarang dari mengendarai itu telah melarang dari mengendarai telah melarang oleh Rasulullah. Kalau oleh di depan, tidak berdalam. Telah melarang ya Rasulullah. Telah melarang ya Rasulullah SAW dari mengendarai nimar. Nimar adalah pelana yang terbuat dari kulit harimau. Wa an lubusiz zahab, dan dari memakai emas illa muqatta'an, kecuali hal keadaan terpisah-pisah. Potongan terpisah-pisah maksudnya adalah mukassarah, yang dipecahkan. Pecahkan artinya untuk nilai tukar, bukan untuk perhiasan. Qala Imam Abu Dawud, Abu Kilabah lam yarqa Muawiyah. Jadi menurut Imam Abu Dawud, hadis ini munqati' sanadnya. Kenapa? Abi Kilabah, seseorang yang dikatakan tabi'in, itu tidak berjumpa dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sementara di sini langsung an Abi Kilabah an Muawiyah. Setelah dicek oleh Imam Abu Dawud, ternyata tidak ketemu, tidak ada riwayat atau cerita yang mengatakan Abu Kilabah ketemu dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga menyebabkan hadisnya jadi munqati'. Nah, hadisnya munqati'. Kitabul Fitan wal Malahim, kitab fitnah dan peperangan. Abwabul Fitan, bab fitnah, bab 1. Bab zikrul fitan wa dalailha, bab menyebutkan fitnah-fitnah dan dalil-dalil menyebutkannya fitnah, dan dalil-dalilnya menyebutkan fitnah, dan dalil-dalilnya. Ada berinya taknis. Mana kalimat yang taknis sebelumnya? Zikri atau fitan? Untuk kembalikan ke fitan dan ke zikri. Bab menyebutkan fitnah dan dalil-dalilnya fitnah. Abi Qasna Utsman ibn Abi Syaibah qala sana Jarir anil A'mash an Abi Wa'il an Huzaifah qala, dari Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman, telah berdiri di tengah-tengah kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal keadaan berdiri. Fama taraka, maka tidak meninggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an, akan sedikit pun, yakunu fi maqamihi, yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat berdirinya Nabi. Yang ada sesuatu, yang ada sesuatu pada tempat berdirinya Nabi. Zalika ila qiyami, itu sedikit pun dari kepada tempat berdirinya Nabi itu. Apa? Tidak ulang Pamataraka syai'an, maka tidak meninggalkan Nabi syai'an, akan sedikit pun, yakunu fi maqamihi, yang ada sesuatu pada tempat berdirinya Nabi, sedikit pun, ila qiyamis sa'ah, berdirinya Nabi itu selama 1 jam, illa haddatsahu, kecuali menceritakan Nabi. Hafizahu man hafizahu, menghafal akannya hadis oleh orang yang menghafalnya hadis. Wa nasiyahu man nasiyahu, dan melupakannya hadis oleh orang yang melupakannya hadis. Qad alimuhu, sungguh telah mengetahui
akannya hadis ashabu oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, haulai mereka itu, wa innahu la yakunu minhu, dan sesungguhnya mereka itu sungguh ada darinya. Innahu itu mufrad, mereka jamak, enggak boleh kembali ke mereka. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi, sungguh ada minhu darinya Nabi, syai'un oleh sesuatu, fazkuruhu, lalu aku menyebutkannya akannya sesuatu, kama lalu aku menyebutkannya, Nabi ada dari Nabi sesuatu. Jadi dari Nabi itu muncul sesuatu. Oleh hadis Innahu sesungguhnya, wa innahu, dan sesungguhnya Nabi la yakun, cocok kembali ke Nabi. Lamir sya'an, sesungguhnya la yakunu, sungguh ada, minhu darinya, syai'u oleh sesuatu, darinya apa? darinya sahabat. Sahabat jamak. Nabi. Darinya yang disebutkan Nabi, Wa innahu, dan sesungguhnya yakunu, sungguh ada, minhu darinya yang disebutkan ya Nabi, syai'un oleh sesuatu, fazkurhu, lalu aku menyebutkannya akan sesuatu, kama ingatnya, lalu aku mengingatnya akan sesuatu, kama sebagaimana yazkurur rajul, yang menyebutkan oleh seorang, wajah rajul. Yazkuru saat itu mengingat. Yazkuru antara dengan kalimat yang sama, yang berbeda. Sebagaimana mengingat oleh seseorang, wajah rajuli, akan cara seseorang, iza ghaba, wajah, berarti wajah. wajah. Oleh seseorang akan wajah rajuli, seseorang, iza ghaba, apabila pergi ya seseorang, anhu darinya seseorang, summa iza rahu, kemudian apabila ia melihatnya seseorang, arafahu, apabila ia melihatnya seseorang, arafahu, maka ia mengenalnya seseorang. Iza ra'a, tangannya mana? Yang melihat, apabila melihatnya oleh orang seseorang. Siapa yang melihat? Orang yang melihat. Jalan, melihat orang melihat, berjalan orang berjalan, duduk orang duduk. Orang yang pergi. Ro'a fa'anya kembali kepada rajulu yang pertama. Maf'ul bihnya kembali kepada rajuli yang kedua. Iza rahu, apabila melihatnya seseorang yang melihat wajahnya, arafahu, maka ia mengenalnya seseorang, orang yang pergi. Jadi kata Sayyidina Huzaifah bin al-Yaman, baginda Rasul berdiri di tengah-tengah kami,
menceritakan tentang fitnah, tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi mulai dari Nabi berdiri sampai kiamat. Nabi tidak meninggalkan sesuatu yang akan terjadi di maqamihi dzalik, di tempat berdiri Nabi tersebut sampai hari kiamat. Itu semuanya sudah Nabi ceritakan. Hanya saja ada orang yang bisa mengingatnya dan ada orang yang melupakannya. Hal-hal itu diketahui oleh seluruh sahabat Nabi SAW. Wa innahu la yakunu minhu syai'. Kata Sayyidina Huzaifah, apabila terjadi sesuatu yang Nabi sampaikan itu, maka aku bisa mengingatnya. Tapi mengingatnya hanya seperti seseorang yang pernah ketemu dengan orang lain, lalu orang lain itu pergi, kemudian apabila ketemu lagi dia katakan, kita pernah berjumpa sebelumnya. Jadi ingat saya hanya seperti itu saja. Ingat ketika sudah ketemu, ingat ketika sudah terjadi. Tapi kalau untuk merentetkannya apa saja yang Nabi sampaikan, saya tidak tahu. Tapi apabila saya jumpa dengan perkara itu, saya bisa ingat, oh ini perkara yang dulu Nabi pernah sampaikan. Jadi memori saya menghafal, mengingat rangkaian fitnah yang Nabi sampaikan mulai daripada beliau berdiri, yaitu pada saat itu sampai kiamat terjadi. Saya hanya bisa mengingat seperti mengingat muka orang yang ketemu, kemudian orangnya pergi, lalu ketika jumpa saya pasti akan tahu ini orang pernah saya lihat. Hanya sekedar mengingat itu saja. Nah, sama dengan hafalan nahu. Kalau ketemu, oh ini huruf jar. Ini coba sebutkan huruf jar semuanya. Waktu saya nggak bisa, tapi kalau ketemu saya bisa tahu itu huruf jar. Tapi kalau untuk menyebutkannya saya nggak tahu. Maka dari itu ingatan Sayyidina Huzaifah bin Yaman terhadap fitnah yang terjadi dari Nabi sampaikan sampai kiamat. Nah, Baiklah, sana Harun ibn Abdullah, qala sana Abu Dawud al-Hafari, an Badri bin Usman, an Amir, an Rajulain, an Abdullah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakunu fi hazil ummah, akan ada pada ini umat arba'un fitan, 4 fitnah, fi akhiriha, pada akhir fitnah itu al-fana, kehancuran. Qala sana Yahya bin Utsman bin Sa'id al-Himsi, qala sana Abu al-Mughirah, qala hadatsani Abdullah bin Salim, qala hadatsani al-Ala bin Utbah, an Umair bin Hani al-Ansi, qala sami'tu Abdullah bin Umar yaqul, telah mendengar laku dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau itu fi'ilnya fa'il dulu. Aku telah mendengar akan Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau berkata, kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada kami dulu itu duduk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa zakara, maka menyebutkan ia Nabi al-fitan, akan fitnah. Fa aksara, maka lebih banyak fi zikriha, pada penyebutan fitnah. Hatta aksara fi'il, mana fa'ilnya? Maka lebih banyak menyebutkan maka lebih banyak ia Nabi pada fi'il, bukan isim taqdir. Maka memperbanyak ya Rasul, maka memperbanyak ya Rasul pada penyebutan fitnah.
hatta zakara fitnatal ahlas, sehingga ia Nabi menyebutkan tentang fitnah ahlas. Fitnahnya dulu sehingga menyebutkan ia Nabi akan fitnah ahlas. Faqala qailun, maka berkata orang yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ama fitnatul ahlas, apa itu fitnah ahlas? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, hiya harbun wa harbun, ia itu adalah fitnah pelarian dan peperangan. Summa fitnatus sarra, kemudian fitnah yang tersembunyi. Dakhanuha, asapnya fitnah. Min tahti qadamai, dari bawah dua telapak qadamai rajulin, dari bawah dua telapak kaki seseorang. Min ahli baiti, dari keluargaku. Yaz'umu annahu minni, yang ia mengaku sesungguhnya itu dariku. Walaysa minni, padahal ia bukan dariku. Wa inna ma'auliyai, dan hanya saja wali-waliku. Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Summa yustalihu, kemudian bersepakatlah mereka, summa yustalihun nas, kemudian bersepakatlah oleh manusia. Ala rajulin, atas seseorang. Kawarikin, ala dila'in, seperti bertimbunnya pinggul, tulang rusuk, atas tulang rusuk. Summa bertemunya pinggul. Ala dol'in, ala dila'in, atas tulang rusuk. Summa fitnatud duhaima, kemudian fitnah duhaima. La tad'u ahadan, yang tidak membiarkan oleh seorang pun. Min hazil ummah, dari mana tad'u, yang tidak membiarkan. Iya. Dan seorang, adanya mana? Seorang itu maf'ul bihnya. yang tidak membiarkan ia akan seorang pun. Iya apa? Ya orang yang fitnah. Iya. Tadamu kan fi'ilnya fi'il mudhari' muannas. Kembalikan ke ta'nis sebelumnya. Fitnah. Tidak membiarkan ia fitnah akan seorang pun. Min hazil ummah, dari ini umat. Illa laqamathu laqmatan, kecuali menghantam ia benar-benar menghantam ia akan benar-benar ia fitnah, akan benar-benar menghantam akan umat. Jangan antum kembalikan ke domir yang ada di kepala antum, tapi domir kalimat yang ada dalam kitab. Akan seorang pun, laqmatan, benar-benar menghantam. Fa iza qila, maka apabila dikatakan inqadat, telah selesai, tamadat, maka ia justru berlanjut. Yusbihur rajul, berada di pagi hari oleh seseorang, fiha, padanya pagi hari, mukminan, hal keadaan beriman, wa yumsi, dan di sore hari, kafiran, hal keadaan sudah menjadi kafir ya seseorang. Wa yumsi, dan di sore hari, panggilnya mana? Seseorang, dan di sore hari oleh ia seseorang, dan berada di sore hari ia seseorang, kafiran, hal keadaan kafir ia seseorang. Hatta yasiran nas, sehingga jadilah oleh manusia ila fustatain, kepada terbagi menjadi dua kemah. Fustati iman la nifaqa fihi, kemah yang mengandung keimanan, la nifaqa fihi, tidak mengandung kemunafikan padanya kemah. Wa fustati nifaqin la iman, dan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan, fihi, padanya kemah. Fa iza kana zakum, maka jika sudah terjadi hal demikian, fantaziru dajjal, maka tunggulah oleh kalian akan kedatangan dajjal, min qadihi, daripada harinya atau dari besoknya. Jadi kata Nabi,
Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kami duduk dekat baginda Rasul, belum menyebutkan tentang fitnah dan terlalu banyak berbicara tentang fitnah, sehingga belum menceritakan fitnah Ahlas. Pada saat itu ada satu orang mengatakan, ya Rasulullah, apa fitnah Ahlas? Itu lari dan perang. Lari perang, lari perang, lari perang. Ini yang terjadi dalam sejarah yang kita baca dalam Khilafah Abbasiyah. Lari perang, kalah lari, kemudian balik perang lagi. Lari ke sini, lari ke situ, nanti balik nyerang lagi. Harabun wa harbun. Jadi sebuah fitnah Ahlas. Kemudian fitnah Sarrab, yang asapnya keluar dari, asap itu maksudnya penyebab. Penyebabnya keluar dari dua telapak kaki orang dari keluargaku, yang dia mengaku dari aku padahal bukan aku. Jadi akan ada nanti orang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Itu sudah disampaikan oleh baginda Rasul. Penyebabnya keluar dari dua telapak kaki orang min ahli baiti, dari keluargaku, yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Karena yang keluarga Nabi tidak akan menjadi penyebab fitnah. Di dalam syarah dikatakan oleh Imam Aunul Ma'bud, karena keluarga Rasul tidak akan pernah memunculkan fitnah. Kalau ada orang yang memunculkan fitnah, dia mengaku daripada Ahlul Bait, mengaku di kalangan habaib atau sayyid atau syarif, maka dia bukan golongan, hakikatnya dia bukanlah dari keluarga Rasul. Lau kana min ahli lam yuhayyijil fitnah, itu syarahnya. Yaz'umu anhu minni wa laysa minni, syarah Imam Aunul Ma'bud. Lau kana min ahli lam yuhayyijil fitnah, kalau dia betul-betul keluarga Nabi tidak akan pernah menyebarkan fitnah. Yang membuat fitnah itu habib palsu, gak asli. Ini dalilnya nih. Wa innama awliya'i min hadhil ummah, kemudian wali-wali Allah akan mendapatkan tamparan-tamparan dari fitnah tersebut. Ketika dikatakan fitnah sudah selesai, muncul lagi, sudah tenang, kemudian berkelanjutan lagi. Apa jadinya? Orang di pagi hari beriman, sorenya kafir, sore beriman, paginya kafir. Sampai fitnah itu berjalan, berpisahlah antara yang benar sama yang batil. Betul-betul jelas kelompok mana yang iman, kelompok mana yang batil. Hari ini belum bisa kita ketahui mana yang betul-betul berpihak pada Islam, mana yang menghancurkan Islam. Selagi hal itu belum jelas, maka Dajjal belum turun. Tapi kalau sudah terang-terangan, kami adalah penantang Islam, kami pembela Islam, tidak ada kepentingan duniawi di dalamnya, tidak lagi ada yang perlu ditakuti, pada saat itu tunggulah Dajjal. Kalau enggak hari ini, besoknya. Kalau sempat sudah ada pernyataan jelas yang betul-betul membela Islam, muncul pembela Islam yang membangkang terhadap Islam, betul-betul menunjukkan pembangkangannya. Hari ini kan masih nutup-nutupin, masih menggunakan topeng-topeng Islam untuk menipu, untuk berkhianat dan sebagainya. Kalau itu masih ada, fitnah Dajjal belum muncul. Fitnah Dajjal muncul ketika sudah terpisah dua, satu kelompok iman yang tidak ada munafik-munafiknya, yang satu lagi kelompok munafik yang tidak ada imannya lagi. Hadis. Baik, kalau sana Muhammad ibn Yahya ibn Faris, kalau sana ibn Abi Maryam, kalau akhbarana bin Farruh, kalau akhbarani Usama bin Zaid, kalau akhbarani ibn Liqabisah ibn Zu'aib an abihi,
Qala Huzaifah bin Yaman, berkata Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi ma adri, demi Allah sungguh saya tidak tahu, anasia apakah dia telah lupa, ashabi akan sahabatku, am tanasau, nasia itu fa'ilnya ashabi, oleh sahabatku, am tanasau atau saling melemparkan. tanasau menampakkan atau pura-pura lupa oleh mereka, atau pura-pura lupa oleh mereka. Wallahi ma taraka, demi Allah tidaklah meninggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaidi, dari pemimpin, fitnah, ila an taqdiya, kepada bahwa telah selesai, dunia akan dunia, ya belugu man ma'ahu, sampai orang yang bersamanya pemimpin itu salah sami'ah 300 tahun, fasaidan atau lebih. tahun itu di mana tertambahkan mana tahun 300 atau lebih. Illa qad sammahu, kecuali Nabi menyebutkan bagi kami bi ismihi, dengan namanya Nabi, wa ismu, dan namanya Nabi, dengan namanya pemimpin, wa ismi abihi, dan dengan nama bapaknya pemimpin, wa ismi qabilatihi, dan nama kabilahnya pemimpin. Jadi kata Sayyidina Huzaifah bin Yaman, demi Allah ya, saya tak bisa pastikan apakah kawan-kawan saya itu betul-betul lupa atau pura-pura lupa. Kenapa ungkapan Sayyidina Huzaifah seperti itu? Demi Allah, kata beliau, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seluruh pemimpin fitnah sampai dunia berakhir, sehingga ada yang mengikuti satu pemimpin itu 300 bahkan lebih. Nabi sebut nama pemimpin itu siapa, nama bapaknya siapa, nama kabilahnya siapa. Mulai pada Nabi berdiri saat itu sampai hari kiamat, itu sudah Nabi sebut semuanya, termasuk yang Nabi sebut itu Lia Edan, Ahmad Musaddad, Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian ada Nabi lagi yang dari Solo Selatan. Itu semua sudah Nabi sebut. Mungkin Sayyidina Huzaifah bingung-bingung waktu itu. Ahmad Musaddad daripada Gunung Sawah. Bingung ya, apa itu? Ahmad kok bisa jadi Nabi? Jadi kata Sayyidina Huzaifah, Nabi sudah sebut semuanya. Cuma saya tak pasti, mungkin sahabat saya betul lupa atau pura-pura lupa mereka. Tapi kalau kita lihat hadis pada Sayyidina Abu Hurairah, beliau meriwayatkan hadis itu sebelum meninggal dunia. Kata beliau, kalau saya riwayatkan kemarin, saya khawatir kepala saya terpisah dari badan saya. Berarti memang sebagian sahabat menutupi hadis itu demi kemaslahatan umat. Kan mereka lupa, tapi sengaja menutupi demi kemaslahatan. Berkata Musaddad, berkata Abu Awana, an Qatadah, an Nasri bin Asim, an Subaik bin Khalid, qala ataitu Kufah, aku mendatangi Kufah fi zamani futihat, pada zaman ditaklukkannya Kufah, tushtaru ajlabu, dibukakan olehku akan tutupan, yang aku membawa minha, darinya tutupan, bigol, darinya Kufah, bigol dengan bigol. Fadakhaltul masjid, maka aku masuk masjid. Fa iza sada'un minar rajuli, maka tiba-tiba pusing dari beberapa laki-laki. Wa iza rajulun, dan tiba-tiba ada seorang laki-laki, jalisun, itu duduk. Ta'rifu iza ra'aituhu, kamu mengenali seseorang yang duduk itu, annahu min rajulin,
kamu melihatnya orang yang duduk. Idza ra'aitahu, apakah apabila ra'aituhu, kamu melihatnya seorang yang duduk, annahu, sesungguhnya orang yang duduk itu termasuk min rajulin, dari laki-laki ahli Hijaz. Qala, maka Subayy berkata, qultu, aku berkata, man haza, siapa ini? Fatajahamani kaum, bermuka masam kepadaku oleh kaum. Wa qalu, dan mereka berkata oleh kaum, amma ta'rifu haza, apakah kamu tidak mengenali orang ini? Hadza Huzaifah bin Yaman, ini adalah Sayyidina Huzaifah bin Yaman, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Huzaifah, maka berkata ia Sayyidina Huzaifah, innan nas, sesungguhnya manusia, kanu yas'alun, ada mereka bertanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil khair, tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu, dan ada aku bertanya kepadanya Nabi dari kejelekan. Fa'ahdakahu, maka memandang tajam akanku oleh kaum, bi absari, akannya aku memandang tajam akannya oleh kaum. Ya siapa? Kaum. Ya kaum oleh kaum. Memandang tajam akannya. Ya siapa? Ya aku, saya Huzaifah. Memandang tajam akannya Sayyidina Huzaifah al-qaum, oleh kaum, bi absarihim, dengan mata-mata mereka. Faqala, maka berkata Sayyidina Huzaifah, inni ara, sesungguhnya aku melihat, allazi tunkirun, orang-orang yang tidak senang. Inni qultu, sesungguhnya aku berkata, ini arallazi, sesungguhnya aku melihat akan orang-orang yang tidak senang. Allazina, orang-orang yang tidak senang. Alladzinya kalimatnya baru boleh untuk terjemahkan orang-orang. Kenapa? Yang tidak senang oleh orang-orang. Alladzi atau allazina? Alladzi. Dan diartikan orang-orang. Ulang. Inni ara alladzi tunkirun, sesungguhnya aku melihat yang tidak senang, yang orang yang tidak senang. Tunkirun itu fi'il mukhatab. Orang yang tidak senang. Fa'ilnya apa? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya apa? Huwa, iya, huma, anta, antuma, antum, anti, tasrif ketiga. Wa huma hum. Yungkiru, yungkirani, yungkiruna, baru waktu hum. Ya, Kunna yungkirna. Tungkiru, tungkirani, yungkirna, baru hunna. Antum. Diartikan antum. Ini sesungguhnya aku, aralladzi, aku melihat yang kamu tidak senang. Alladzi tunkirun, sesuatu yang kalian tidak senang. Ini sungguhnya aku berkata, ya Rasulullah, ara'aita hadzal khair, apakah pendapatmu ini kebaikan, alladzi a'tana, yang memberikan akan kami Allah, memberikan akan kita Allah oleh Allah, ayakunu, apakah ada ba'dahu, setelahnya kebaikan, syarrun, itu kejelekan, kama kana qablahu, sebagaimana ada ia sebelumnya kejelekan. Qala, maka Nabi SAW bersabda, na'am, ya.
Qultu, aku berkata, famal ismatu min dzalik, apakah ada larangan dari itu? Ismatu. Apa arti ismatu? Apakah ada larangan? Apa arti ismatu? Isma Allahumma kama asamtani minas sujudi illa ilaik aqsimni minas su'ali illa min. Isma. Cara berlindung atau perlindungan. Apakah ada perlindungan dari demikian? Qala Nabi SAW bersabda, Aisaifu, pedang. Qultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, summa maza yakun, kemudian apakah ada? Qala Nabi SAW bersabda, Summa madza yakunu, apakah ada? apakah ada? Yakunu itu selain ada apa artinya? Jadi, apakah terjadi? Yakunu fil madhi fil mudhari. Jadi, apakah akan terjadi? Apa? Apakah akan terjadi? Za Itu, maza yakun, apakah akan terjadi itu? apakah sesuatu yang akan terjadi? Apakah sesuatu yang akan terjadi? Qala Rasulullah bersabda, in kana lillahi khalifatu fil ard, jika ada bagi Allah itu khalifah di muka bumi, fadaraba zahraka, maka ia memukul punggungmu, wa akhadha malak, dan ia mengambil hartamu, fa'atimhu, maka taatilah akannya, wa illa famut, dan jika tidak maka kamu akan mati. Amut Selamat. Maka matilah kamu. Matilah kamu. Wa anta adun, dan kamu pemimpin, bijizli sajaratin, dengan batang pohon. Pemimpin Atau pemimpin. apa yang ada untuk pemimpin? Addu alaiha bin nawajiz. Mana pula keluar mana pemimpin kita? Menggigit batang pohon. Qultu, maka aku berkata, summa maza, kemudian apa lagi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, summa yakhrujud dajjal, kemudian keluarlah dajjal. Kemudian keluarlah oleh dajjal, mahu bersama dajjal nahrun wa nar, ada air atau ada sungai dan api. Faman waqa'a fi narihi, siapa saja yang terjatuh pada apinya dajjal, wajaba ajruhu, wajib bagiannya dajjal, wajaba ajruhu, wajib ganjarannya, wajib ganjarannya, siapa? Ganjarannya orang yang terjatuh, wal hauta wa wizruhu, dan dihapuskan wizruhu, akan dosanya orang yang terjatuh. Aman waqa'a fi narihi, dan siapa saja yang terjatuh pada airnya dajjal, wajib wizruhu, dosanya seseorang terjatuh, wa hutta ajruhu,
dihapuskan pahalanya, dihapuskan akan pahalanya. Qala maka Huzaifah berkata, qultu summa maza, kenapa lagi? Nabi SAW bersabda, summa hiya qiyamus sa'ah, kemudian ditegakkanlah hari kiamat. Nah, cerita daripada seorang tabi'in, nama beliau Subaih bin Khalid. Kata beliau, saya datang ke Kufah di masa ditaklukkan Kufah. Tustaru ajlub minha bighalan. Apa arti tustaru? Dibukakan. Dibukakan. Satara yasturu. Satara yasturu. Ditutup. Nah, ditutup ajlub. Pada ajlub Membawa. membawa. Ditutup akan membawa. Coba lihat di kamu saja dulu. Sepertinya itu nama negara. Aku datang ke Kufah di zaman ditaklukkan negeri Tustar Ajlub. Gak ada terimakan lagi. Tustar Ajlub. Gak tahu sekarang namanya apa. Imam Abdul Ma'bud kalau hari ini itu kota terbesar yang ada di Khuzestan. Kota itu hari ini itu menjadi kota terbesar di Khuzestan. Namanya adalah Tustar Ajlub. Jadi aku datang ke Kufah di zaman ditaklukkannya negeri Tustar Ajlub. Minha, kembali ke Kufah. Negeri itu bagian dari Kufah. Bighalan. Nah, akadan keledai atau keledai-keledai. Maka aku masuk ke dalam masjid. Ternyata ada sada'un minar rijal. Antum artikan sada'un? Pusing. Pusing dari laki-laki. Apa itu pusing dari laki-laki? Sada'un mananya adalah orang-orang yang sebaya. Itu mana sada'un. Tiba-tiba ada orang-orang sebaya dari laki-laki. Jadi dalam masjid itu semuanya orang-orang sebaya. Kalau hari ini juga sama. Sebaya semua ada masjid. Usia 60 tahun. Nah, kalau sore itu sebaya semua. Anak TPA. Ternyata ada satu orang laki-laki yang duduk. Kalau kamu lihat, pasti kamu kenal.
kamu akan mengenal dia orang Hijaz. Nah, sama di hari ini, dengan melihat warna kulit seseorang, rambutnya, penampilannya, pasti kita kenal dia dari negeri itu. Kemudian saya berkatakan, siapa orang ini? Orang Hijaz ini siapa? Yang lain sebaya, yang ini kok beda? Ini siapa? Maka orang-orang yang ada di masjid memandang sini saya. Nah, apakah kamu nggak tahu? Ini namanya Huzaifah ibn al-Yaman, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sayyidina Huzaifah, hadisnya diringkas. Sayyidina Subayd sempat berdialog dengan Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada permintaan periwayatan hadis. Yang jelas Sayyidina Huzaifah berbicara pada kesempatan itu, dulu mengingat masa lampau. Kalau sahabat-sahabat saya bertanya kepada Nabi tentang hal-hal baik, kalau saya bertanya tentang hal-hal yang enggak baik, sahabat saya bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan aku sebuah amalan. Banyak sekali amalan Islam ini, tapi saya pengen satu amal yang aku pegang erat-erat. Kemudian ada sahabat bertanya, ayyu afdalul amal ya Rasulullah, mana amal yang paling baik wahai Nabi? Kalau saya enggak, saya bertanya tentang perkara jelek. Dalam riwayat yang lain dikatakan supaya aku bisa menghindarinya. Maka masyarakat Kufah yang ada di masjid itu memandang dengan tajam kepada Sayyidina Huzaifah bin Yaman. Oh, ini aneh pula nih, kenapa bertanya yang jelek-jelek? Atau memandang tajam menunjukkan rasa heran. Lalu Sayyidina Huzaifah memahami pandangan mata dari orang-orang yang ada di masjid itu. Ini alladzi tunkirun. Aku tahu sesuatu yang kalian enggak senang. Memandang sinis. Maka perlu belajar bahasa mata. Bahasa mata, bahasa penglihatan. Kalau orang lihatnya udah tajam. Sama orang-orang dulu, ketika dia minta tambu waktu waktu beralek, tambah apa ada? Pegang pusatnya, mau nambah, enggak suaranya. Jadi, karena kalau minta tambah di tempat beralek waktu itu menunjukkan di rumah nggak makan. Kalau hari ini nggak ada masalah, orang malah senang. Pada zaman itu tambuh, makan menambuh di tempat beralek itu dianggap sebuah membuka aib. Hingga kalau anaknya kecil minta tambah, dia akan pegang perut anaknya, matanya dibelalain, tapi suaranya menambah apa? Enggak jadi kenyang. Itu bahasa mata. Nah ini juga. Jadi Sayyidina Huzaifah tahu dengan mata-mata, dengan pandangan-pandangan yang ditujukan kepada beliau, sehingga beliau katakan, ini alladzi tunkirun. Saya tahu apa yang kalian enggak senang. Yang jelas aku dulu pernah katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, setelah Allah berikan hidayah Islam, kekuatan kepada kita pada hari ini, apakah akan terjadi kejelekan setelah ini? Nabi katakan iya, pasti akan terjadi kejelekan, sehingga kembali pengamalan agama seperti sebelum Islam itu datang. Kemudian aku katakan, bagaimana cara menyelamatkan diri dari hal tersebut? Kata Sayyidina Nabi, perang. Pedang caranya, nggak ada yang lain. Kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang terjadi setelah itu? Nanti kata Nabi, kalau sekiranya bagi Allah ada khalifah di muka bumi, yang dia memukul punggungmu, mengambil hartamu, artinya menzalimimu, maka taat saja. Jadi katakan Islam agama teroris. Yang teroris itu orang yang mengaku Islam, bukan Islam. Pemimpin yang lebih gawat, maka taat saja kata Nabi. Jika tidak,
Kalau nggak ada pemimpin lagi, mati saja kamu. Nah, kalau Indonesia nggak ada presiden yang terpilih, setiap presiden terpilih lengser, menjabat 2 bulan lengser, menjabat 3 bulan lengser. Kemudian presiden kemarin baru lantik 3 hari setelahnya mati ketemu. Nah, kalau seperti itu kondisinya, tidak ada lagi yang bisa memimpin, walaupun dengan kezaliman, lebih baik kamu mati saja dalam keadaan menggigit akar pohon. Aku katakan setelah itu apa lagi? Setelah itu akan terjadi Dajjal. Dajjal yang membuat surga dan neraka. Sebelah kanannya ada sungai, ada kenikmatan, sebelah kirinya ada api. Maka siapa yang masuk ke apinya, menantang, lalu Dajjal masukkan ke dalam penjara apinya, maka pahalanya wajib diterima, pahala syahid, dan dosanya diampuni oleh Allah. Tapi siapa memiliki kenikmatan di tangan Dajjal, maka dia wajib dapat dosa dan dihapuskan amal baiknya, bahkan imannya dihapuskan. Ajru, amal baiknya dan keimanannya sebelum ini dihapuskan oleh Allah, berarti dia mati kafir, sul khatimah. Kemudian aku katakan, kemudian apa lagi kalau udah Dajjal? Kata Nabi, kalau udah ada Dajjal itu terjadi kiamat, tidak ada lagi. Hadis. Beliau Rasulullah Muhammad bin Yahya ibn Faris, qala sana Abdul Razak an Ma'mar an Qatadah an Nasri bin Asim an Khalid bin Khalid al-Yashkuri bi hadzal hadis qala qultu ba'da as-sayfi, berkata oleh Imam Khalid bin Khalid al-Yashkuri setelah kalimat saif, qultu, katakan setelah kalimat saif, yaitu pada saif. Ini bukan amsilah, bukan hikayatul lafzi. Pada saif, setelah pada saif itu baqi ala aqzain. Apa arti pada saif? Setelah pedang, dua pedang di atas. Setelah pedang, itu baqi ala aqzain, tersisa di atas kotoran. Wahudna ala dakhal, dan tenang di atas berasap. Semasa hadis, kemudian melanjutkan hadis. Qala, berkata Ma'mar, kana Qatadah, dan ada yang Qatadah yudahu ala riddati, meletakkan atau menempatkan di atas orang-orang yang murtad, allati fi zaman Abu Bakrin, yang ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar, ala aqzain, atas kotoran. Yaqul, yang ia berkata, khazan hudnah, kotoran dan ketenangan. Yaqul, yang mereka berkata, sulhun ala dakhanin ala dagain, kedamaian di atas asap dan di atas kedengkian. Jadi riwayat yang lain sebelum cerita tadi, apalagi tadi Nabi katakan khalifah di muka bumi yang menzalimimu tetap wajib taat. Tapi setelah pedang, riwayat yang lain, setelah pedang itu apa yang terjadi? Kata Nabi, kata Sayyidina Huzaifah mengulang pembicaraan baginda Rasul, yaitu baqiyah ala aqza, sisa-sisa di atas kotoran dan tenang atas asap, sama dengan orang baru saja memadamkan kebakaran. Rumah yang kebakaran, datang tim pemadam kebakaran, dipadamkan ke rumah. Setelah api itu padam, apa yang sisa? Paling ketenangan, hiruk-pikuk hilang, tapi sisanya cuma asap. Nah, setelah perang selesai, perang fitnah, maka terjadilah tenang, damai, tapi di atas puing-puing perperangan. Wakana Qatadah. Jadi praktek dari hadis ini oleh Imam Qatadah, yadhahu ala riddah allati fi zaman Abi Bakri. Beliau mempraktekkan hadis itu terhadap orang-orang murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar.
Kana Qatadatu yada'uhu ala riddatil lati fi zaman Abi Bakr. Belum menempatkan akan hadis tersebut kepada orang murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi baqiya alal aqza hudna ala dakhan itu fitnah yang dimaksudkan dari kalimat itu adalah fitnah murtad setelah Nabi meninggal di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ini penafsiran beliau saja ya. Penafsiran kepada Imam Qatadah menempatkan hadis baqiya alal aqza hudna ala dakhan itu kepada orang-orang murtad atau perbuatan murtad, tindakan murtad yang terjadi zaman Sayyidina Abu Bakar. Kata beliau al-aqza maksudnya qaza. Nah, qaza, aqza artinya qaza kotor. Berdena maksudnya adalah sulhu ala dakhan, berdamai di atas asap, ala dawain, di atas kebencian dan kedengkian. Damai, memang damai juga, tapi masih benci. Damai masih dendam. Nah, bersatu tapi tetap dendam. Kita damai ya, nah, tapi hatinya tetap nggak damai. Itu mana hudna ala dakhan, tenang di atas asap. Biasa orang damai itu nggak ada lagi kebencian dalam hatinya. Ini damai terpaksa. Hadis. Abi Ilai qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah al-Qanabi qala hadatsana Sulaiman yakni ibn al-Mughirah an Humaydin an Nasri ibn Asim al-Laythi qala, berkata ia Nasri ibn Asim al-Laythi, Ataina al-Yashkuri, kami telah mendatangi akan Yashkuri fi raddin, pada sekelompok atau rombongan min Bani Laysin, dari Bani Lais. Faqala, lalu berkata ia Yashkuri, manil qaum, siapa kaum? Qulna, kami katakan Banu Laysin. Atainaka nas'aluka an hadisi Hudzaifah, kami datangi akan kamu, kami akan bertanya padamu tentang hadis Sayyidina Hudzaifah. Fadzakara al-haditha, lalu menyebutkan ia Yashkuri akan hadisnya Sayyidina Hudzaifah. Qala, berkata ya Sayyidina Hudzaifah, qultu, aku katakan ya Rasulullah, hal ba'da hadzal khairi syarrun, apakah setelah ini kebaikan itu ada kejelekan? Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatun wa syarrun, fitnah dan kejelekan. Qala, berkata ya Sayyidina Hudzaifah, qultu, aku katakan ya Rasulullah, hal ba'da hadzal syarri khairun, apakah setelah ini kejelekan itu ada kebaikan? Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hudzaifah, ta'allam kitab Allah wa tabi' ma fihi, pelajarilah olehmu akan kitab Allah dan ikutilah olehmu sesuatu yang ada di dalamnya kitab Allah. Salasa mirarin, Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali. Qala, berkata Sayyidina Hudzaifah, qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, hal ba'da hadzal syarri khairun, apakah setelah ini kejelekan itu ada kebaikan? Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudnatun ala dakhanin, tenang di atas berasap, wa jama'atun ala akadain fiha au fihim, dan jamaah di atas kotoran, fiha padanya jamaah, au fihim atau pada mereka jamaah. Qultu, aku katakan ya Rasulullah, al-hudnatu ala dakhani ma hiya, tenang di atas berasap apa dianya? Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u qulubu aqwamin, tidak akan kembali oleh hati-hati beberapa kaum, alladzi kanan alaih, di atas sesuatu yang ada ia hati atasnya sesuatu. Qala, berkata Sayyidina Hudzaifah, qultu, aku katakan ya Rasulullah, ba'da hadzal khairi syarrun, apakah setelah ini kebaikan itu ada kejelekan? Qala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatun amya'us samma'u, fitnah yang tersembunyi, yang keras, alaiha, atas fitnah itu ada seruan di atas beberapa pintu neraka. Fa in tamut ya Hudzaifah, jika engkau mati wahai Hudzaifah, wa anta adud, padahal engkau itu menggigit, ala jizli, di atas batang pohon, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min tattabi'a, bahwa engkau mengikuti ahadan, salah seorang, minum, dari mereka, beberapa kaum. Nah, jadi cerita daripada
Nasr bin Asim Al-Laythi. Kami jumpai, ini tabi'in, kami jumpai seseorang bernama Yashkuri. Yashkuri itu seorang tabi'in yang belajar pada Sayyidina Hudzaifah. Tapi kami sebagai tabi'in jumpa beliau, murid Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, namanya Yashkuri. Ketika kami datang, beliau katakan, siapa kalian ini? Kami bilang, kami Banu Lais. Kami datang sini mau bertanya kepadamu tentang hadis Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Lalu beliau sampaikan hadisnya. Qala, berkata Sayyidina Hudzaifah, saya katakan ya Rasulullah, setelah kebaikan ini ada kejelekan. Islam telah berjaya, Islam telah punya negara, Islam punya kekuatan. Setelah ini ada enggak kejelekan? Nabi katakan ada fitnah dan syar. Aku katakan, wahai Nabi, setelah fitnah dan syar itu masih ada enggak kesempatan untuk baik? Jadi setelah baik di zaman Nabi, kemudian terjadi zaman fitnah, rusak Islam ini. Kemudian setelah rusak itu ada enggak kemungkinan baik lagi? Kata Nabi, ya Hudzaifah, baca saja Al-Quran, ikuti isinya, tidak usah banyak tanya tentang itu. Nah, pelajari Al-Quran, ikuti kandungannya. Pelajari Al-Quran, kamu amalkan apa yang ada dalam kandungannya, itu kamu akan selamat. Tapi beliau ngotot, ya Rasulullah, apakah setelah kejelekan ada kebaikan? Kata Nabi, ada. Nah, tapi hudna ala dakhan, tenang di atas asap. Jama'atun ala aghza fiha aw fihim, ada persatuan tapi di atas perkara yang kotor. Berkumpul, bersatu tapi di atas perkara yang kotor. Baik kotornya dalam persatuan itu sendiri atau kotornya pada mereka yang bersatu itu. Aku katakan, ya Rasulullah, apa itu hudna ala dakhan? Mahi, maksudnya adalah hati enggak akan kembali normal lagi. Terjadi perpecahan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian terjadi perdamaian. Kemudian terjadi pemindahan khalifah kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan uzlah daripada kepemimpinannya setelah 6 bulan. Bersatulah umat itu kembali. Tapi persatuan umat itu tidak hati-hatinya, tidak seperti hati sebelum berpisah, sebelum berpecah belah. Nah, sama dengan antum punya teman akrab, enggak terjadi masalah sebelumnya, kemudian sempat terjadi tragedi besar, akhirnya 2 bulan 3 bulan permusuhan, sudah ada orang mendamaikan, akhirnya mereka sudah mulai damai. Perasaan hatinya seperti apa? Tidak kembali normal lagi. Itu maknanya hudna ala dakhan. Hati satu kaum tidak kembali kepada kondisi sebelumnya. Berdamai memang, tapi hati sudah rusak. Nah, aku katakan, ya Rasulullah, nah setelah rusak itu, setelah damai itu, ada enggak kejelekan lagi? Kata Nabi, ada. Namanya fitnah amya, buta tuli. Nah, buta tuli itu dari itu. Di sana ada orang-orang mengajak untuk masuk neraka, mengajak untuk korupsi, mengajak untuk membunuh, mengajak untuk perbuatan haram. Kalau kamu mati wahai Hudzaifah dengan cara menggigit pohon saat itu lebih baik daripada mengikuti mereka. Satu lagi. Abi ilai qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Wari qala hadatsana Abu Tayyah an Sakhri ibni Badr al-Ijli an Subay ibni Khalid bi hadzal hadis an Sayyidina Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid, jika tidak engkau temukan yauma idin, pada hari itu, khalifatan akan khalifah, farub hatta tamuta, maka larilah kamu sehingga engkau mati. Fa in tamut, jika engkau mati, wa anta adun, padahal engkau itu menggigit. Wa qala fi akhiri, berkata perawi pada akhirnya hadis, qala berkata Sayyidina Hudzaifah, qultu, aku katakan, fama yakunu ba'da dzalika, apakah ada setelah demikian? Qala berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna rajulan nataja farasan, jikalau sesungguhnya seorang laki-laki itu memperanakkan
akan kuda, maka tidak bisa diperanakkan ia kuda hatta taqum as-sa'ah, sehingga terjadilah hari kiamat. Itu salah satu tandanya. Kuda tidak lagi bisa beranak. Itu berarti dah kiamat. Ini tanda yang mudah diberikan oleh baginda Rasul. Masih dengar ada anak kuda, masih lihat anak kuda, itu masih aman. Jadi kalau orang dah nanti ada bentuk dengar berita kuda tidak mau beranak lagi, itu berarti kiamat sudah hampir terjadi. Karena kuda itu tidak akan beranak sampai kiamat nanti datang. Jadi ciri-ciri kiamat sudah dekat. Kuda semuanya mandul. Allah. Nah, Zaharan, berapa lama antum buat persiapan?